Bimo, seorang remaja yang dikenal santun dan sederhana, sibuk membantu ayahnya menyiapkan acara pengajian di rumah. Keluarga besar berkumpul, termasuk beberapa rekan bisnis sang ayah. Di sudut ruangan, pandangannya terhenti pada seorang gadis yang tampak asing baginya. Rambutnya terurai rapi, senyumnya seolah membawa cahaya ke ruangan itu. Gadis itu adalah Della, putri seorang pengusaha sukses yang baru saja berkenalan dengan keluarga Bimo. Della sebenarnya datang ke acara itu karena paksaan ibunya. Ia tak terlalu tertarik pada suasana pengajian yang menurutnya membosankan. Namun, kehadiran Bimo yang terlihat berbeda dari kebanyakan pria yang ia kenal membuatnya sedikit tertarik. Bimo memiliki aura tenang yang tak biasa. Tanpa disadari, pandangan mereka sempat bertemu sesaat sebelum Della buru-buru mengalihkan perhatian. Bimo, yang biasanya percaya diri, mendapati dirinya gugup. Ada sesuatu tentang gadis itu yang membuatnya penasaran. Ia mencoba melanjutkan tugasnya, mengatur kursi tamu dan menyiapkan makanan, tetapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah Della. Gadis itu tampak sibuk berbicara dengan ibunya, namun sesekali ia melirik ke arah Bimo dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika acara selesai, Della berjalan ke arah taman kecil di halaman rumah. Ia merasa perlu menghirup udara segar setelah duduk lama mendengarkan ceramah. Tak disangka, Bimo juga berada di sana, sedang merapikan beberapa kursi yang sebelumnya digunakan tamu. Pertemuan ini menjadi awal percakapan mereka. Acara ini cukup ramai, ya, kata Della memulai percakapan dengan nada ringan. Bimo sedikit terkejut mendengar suara gadis itu yang terdengar begitu lembut. Ia tersenyum sambil menjawab, "Iya, alhamdulillah. Senang melihat banyak yang datang." Percakapan sederhana itu terus berlanjut, dan keduanya mulai merasa nyaman berbicara satu sama lain. Della yang biasanya sulit berbicara dengan orang baru, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Bimo. Ia tidak mencoba menunjukkan kekayaan keluarganya atau menonjolkan diri, seperti pria-pria yang pernah dikenalnya. Sebaliknya, Bimo lebih banyak mendengarkan dan memberikan jawaban yang tulus. Sikap rendah hati itu membuat Della semakin tertarik. Bimo, di sisi lain, merasakan getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa ada kedekatan yang tiba-tiba tumbuh dengan Della, meskipun mereka baru saja bertemu. Percakapan mereka mengalir begitu alami, seperti dua teman lama yang akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Saat matahari mulai terbenam, Ibunda Della memanggilnya untuk pulang. Sebelum pergi, Della menoleh ke arah Bimo dan tersenyum. "Terima kasih sudah menemani saya mengobrol. Sampai jumpa lagi," ucapnya sebelum melangkah pergi. Senyum itu melekat di pikiran Bimo, membuatnya terus terbayang sepanjang malam. Di dalam mobil, Della memandang keluar jendela, berpikir tentang sosok Bimo yang sederhana namun begitu hangat. Ia jarang menemukan pria seperti itu di lingkungannya yang penuh dengan gemerlap duniawi. Di sisi lain, Bimo menghabiskan malamnya dengan merenungkan pertemuan itu, mencoba memahami mengapa gadis itu meninggalkan kesan begitu dalam di hatinya. Pertemuan tak terduga ini menjadi awal perjalanan panjang mereka. Meski masih asing satu sama lain, ada benih yang mulai tumbuh di hati masing-masing, meskipun keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak pertemuan pertama itu, bayang-bayang Della terus menghantui pikiran Bimo. Meski ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, hatinya tidak bisa tenang. Suatu sore, ketika mengantarkan barang ke rumah salah satu klien ayahnya, Bimo tanpa sengaja bertemu lagi dengan Della. Gadis itu sedang duduk di teras rumah megahnya, tampak memandangi bunga di taman. Pertemuan tak direncanakan itu kembali memantik percakapan di antara mereka. Della merasa pertemuan kedua ini adalah kebetulan yang menyenangkan. Ia menawarkan Bimo untuk duduk sejenak di teras, menyadari pria itu tampak canggung di hadapannya. Obrolan ringan tentang bunga dan hobi perlahan berkembang menjadi diskusi yang lebih mendalam. Della merasa nyaman berbicara dengan Bimo, seolah pria itu selalu tahu cara mendengarkan tanpa menghakimi.
Hari-hari berikutnya, mereka mulai saling mengirim pesan. Awalnya, obrolan mereka hanya tentang hal-hal sederhana, seperti kegiatan harian atau cuaca. Namun, semakin lama, percakapan itu menjadi lebih personal. Della berbagi cerita tentang bagaimana ia sering merasa terjebak dalam ekspektasi keluarganya yang menginginkan segalanya sempurna. Bimo, di sisi lain, menceritakan perjuangannya menjalani hidup sederhana sebagai anak seorang ustaz yang harus selalu menjaga nama baik keluarga. Meskipun hubungan mereka terasa hangat, ada tembok besar yang memisahkan mereka. Della tahu bahwa orang tuanya tidak akan pernah menyetujui kedekatannya dengan Bimo. Keluarga Della memandang tinggi status sosial dan kekayaan, sementara Bimo hanyalah anak seorang pengusaha kecil yang juga mengabdikan hidup untuk dakwah. Kekhawatiran itu membuat Della dan Bimo sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka. Pertemuan mereka pun menjadi lebih sulit. Mereka hanya bisa bertemu di tempat-tempat yang tidak mencurigakan, seperti di taman kecil dekat rumah Bimo atau di acara komunitas yang kebetulan dihadiri oleh keluarga Della. Meski begitu, kebersamaan mereka terasa begitu berharga. Setiap tatapan, senyuman, dan sentuhan ringan di antara mereka seolah menyimpan berjuta makna yang sulit diungkapkan. Namun, hubungan yang dirahasiakan ini mulai memakan emosi keduanya. Della sering merasa bersalah karena harus terus-menerus berbohong kepada orang tuanya, sementara Bimo mulai merasakan tekanan karena harus menjaga hubungan mereka tetap tersembunyi. Di saat yang sama, perasaan mereka semakin dalam, dan mereka sadar bahwa apa yang mereka jalani bukan sekadar cinta remaja biasa. Suatu malam, Bimo mengajak Della bertemu di taman yang biasanya menjadi tempat mereka berbincang. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Bimo memandang Della dengan serius. "Aku tahu hubungan ini sulit, tapi aku benar-benar ingin memperjuangkannya," kata Bimo dengan suara yang penuh keyakinan. Della menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu Bimo tulus, tapi bayangan akan reaksi keluarganya terus menghantui pikirannya. "Aku juga ingin kita terus bersama, tapi aku takut, Bim. Orang tuaku, mereka tidak akan pernah setuju." Bimo menggenggam tangan Della dengan lembut. "Kalau kamu percaya padaku, aku akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku layak untukmu. Kita hanya perlu waktu." Percakapan itu membuat hati Della sedikit tenang, meski rasa takut masih menghantuinya. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi cinta yang mereka rasakan memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah, meskipun penuh rintangan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Sosok itu menyaksikan interaksi mereka dengan tatapan penuh kecurigaan. Rahasia yang selama ini mereka jaga mulai terancam, dan mereka harus bersiap menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Hubungan Bimo dan Della yang dirahasiakan semakin intens. Meski berusaha menjaga batasan, perasaan mereka terus tumbuh hingga sulit dikendalikan. Keduanya mulai mencari celah untuk bertemu lebih sering. Della, yang biasanya pulang tepat waktu, mulai berani membohongi orang tuanya dengan alasan belajar kelompok. Sementara Bimo kerap keluar malam tanpa memberi tahu keluarganya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Della meminta Bimo menemuinya di sebuah rumah kosong yang biasa digunakan teman-teman mereka untuk berkumpul. Della merasa tertekan setelah bertengkar hebat dengan ibunya yang terus mendesaknya untuk dekat dengan anak salah satu kolega ayahnya. Ia butuh seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Bimo datang dengan tubuh basah kuyup, membawa jaket yang diambilnya secara terburu-buru. Melihat Della menangis di sudut ruangan, hatinya teriris. Ia menghampiri dan merangkul gadis itu dengan penuh kasih. "Kamu nggak sendirian, Del. Aku ada di sini," ucapnya lembut. Della menatap Bimo dengan mata yang penuh emosi. "Aku capek, Bim. Mereka selalu mengatur hidupku, seolah aku nggak punya pilihan." Tangisnya pecah, dan Bimo hanya bisa memeluknya lebih erat. Dalam keheningan malam itu, mereka merasa dunia seakan hanya milik mereka berdua. Namun, suasana semakin panas ketika emosi dan perasaan mereka bercampur.
Tanpa disadari, batasan yang selama ini mereka jaga runtuh begitu saja. Di bawah kilatan petir yang menerangi ruangan, keduanya melakukan kesalahan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu dengan rasa bersalah yang menyelimuti hati mereka. Della mulai menjauh, merasa takut akan konsekuensi dari tindakan mereka. Sementara itu, Bimo terus mencoba menghubunginya, berharap mereka bisa membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Namun, Della memilih diam, tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Ketakutan Della menjadi nyata ketika ia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Mual di pagi hari, rasa lelah yang tiba-tiba, dan emosi yang tak terkendali membuatnya curiga. Ia memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan secara diam-diam, dan hasilnya membuatnya hampir pingsan. 2 garis merah yang muncul di alat itu membuat dunianya seolah runtuh. Dalam kepanikannya, Della menghubungi Bimo. Mereka bertemu di tempat biasa, di taman kecil yang dulu menjadi saksi awal hubungan mereka. Wajah Della pucat, dan tangannya gemetar saat memberikan alat tes itu kepada Bimo. "Aku hamil," bisiknya nyaris tak terdengar. Bimo tertegun, mencoba mencerna kata-kata Della. "Kita akan hadapi ini bersama," ucapnya dengan suara bergetar. Ia tahu ini adalah tanggung jawab besar, tetapi ia juga sadar tidak akan meninggalkan Della dalam situasi ini. Namun, ketenangan mereka tak bertahan lama. Tak disangka, seseorang telah mengikuti mereka sejak awal. Orang itu adalah asisten rumah tangga keluarga Della, yang diam-diam diperintahkan oleh ibunda Della untuk memantau pergerakannya. Asisten itu segera melaporkan semuanya kepada keluarga Della, termasuk kabar kehamilan yang tak terduga. Malam itu, rumah Della menjadi medan perang. Sang ayah murka besar, menggebrak meja dengan penuh amarah. "Kamu sudah mempermalukan keluarga kita," teriaknya sambil menatap Della yang menangis terseduh-seduh. Sang ibu, yang biasanya lebih tenang, kini ikut meluapkan kekecewaannya. Della hanya bisa menangis, tak mampu berkata apa-apa. Bimo, yang mendengar kabar ini, mencoba mendatangi rumah Della untuk meminta maaf dan menjelaskan. Namun, ia diusir dengan kasar oleh ayah Della, yang mengancam akan melaporkannya ke polisi jika berani mendekati Della lagi. Di tengah kekacauan itu, Della merasa seperti burung yang kehilangan sayapnya. Ia terkurung di rumahnya sendiri, diawasi setiap saat, sementara Bimo tak lagi bisa menemuinya. Kesalahan fatal yang mereka lakukan kini mengikat mereka pada situasi yang tak terhindarkan, dan keduanya harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Setelah kebenaran kehamilannya terungkap, hidup Della berubah menjadi mimpi buruk. Orang tuanya, terutama sang ayah, memperlakukannya seperti penjahat. Ia tidak lagi diizinkan keluar rumah, bahkan untuk sekadar menghirup udara segar di taman depan. Semua akses komunikasinya dengan dunia luar diputus. Ponselnya disita, dan teman-temannya tidak diizinkan datang. Della menghabiskan hari-harinya di kamar, menangisi nasibnya. Ibunya sesekali masuk hanya untuk memberinya nasihat dengan nada penuh kemarahan, meminta Della mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, sang ibu tak pernah bertanya apa yang sebenarnya Della rasakan. Di matanya, anaknya hanyalah sumber aib yang harus segera disingkirkan dari pandangan publik. Di sisi lain, Bimo hidup dalam kekhawatiran yang tiada habisnya. Ia tahu betul bahwa ia telah melukai perasaan kedua orang tua Della, namun ia tak bisa tinggal diam. Berkali-kali ia mencoba menghubungi keluarga Della, namun usahanya selalu berakhir dengan penolakan. Bahkan, ayah Della mulai menyebarkan cerita buruk tentang Bimo, menggambarkannya sebagai remaja tak bertanggung jawab yang hanya membawa kehancuran. Tak tahan dengan keadaan, Bimo memutuskan menemui ayahnya. Dalam perbincangan yang penuh ketegangan, ia mengaku tentang kesalahannya dan meminta izin untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ayahnya, seorang ustaz yang sangat menjaga kehormatan keluarga, terkejut mendengar pengakuan itu. Wajahnya memucat, namun ia berusaha tetap tenang. "Bimo, kau sudah melanggar batas yang seharusnya kau jaga. Tapi aku tak akan meninggalkanmu sendirian,"
Kalau kau benar-benar ingin bertanggung jawab, aku akan mendukungmu, ucap ayahnya dengan nada berat. Malam itu, ayah Bimo mendatangi keluarga Della untuk mencoba berdiskusi secara baik-baik. Namun, kedatangannya malah memperburuk keadaan. Ayah Della, yang sudah diliputi rasa malu dan marah, menolak semua tawaran solusi. Ia bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan jika keluarga Bimo terus mencoba mendekati Della. Kalian pikir ini hanya soal tanggung jawab? Anak kalian sudah menghancurkan hidup anak saya. Kalian tak punya hak untuk ikut campur lagi. Seru ayah Della dengan nada tinggi, membuat suasana pertemuan semakin panas. Setelah pertemuan itu, keluarga Bimo hanya bisa pasrah. Mereka mencoba menghubungi Della melalui orang-orang terdekatnya, namun semuanya sia-sia. Della tetap terkurung di dalam rumah, dipaksa menjalani pemeriksaan medis secara diam-diam untuk memastikan kondisi kehamilannya. Ketika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kehamilan Della sudah memasuki trimester kedua, orang tuanya segera mengambil keputusan. Mereka memutuskan untuk mengirim Della ke luar negeri hingga melahirkan, dengan alasan untuk menyembunyikan aib keluarga. Della menolak rencana itu, namun suaranya tidak pernah didengar. Ia dianggap terlalu muda untuk membuat keputusan sendiri. Della mencoba menghubungi Bimo untuk meminta bantuan, namun ponselnya telah lama disita. Dalam keputusasaan, ia menulis sebuah surat panjang, menceritakan semua yang ia rasakan, termasuk rasa takutnya akan kehilangan Bimo selamanya. Surat itu diselipkan ke dalam tas pengasuh rumah yang kebetulan mengenal keluarga Bimo. Ketika surat itu sampai ke tangan Bimo, hatinya remuk. Ia membaca kata demi kata dengan mata yang memerah, merasakan setiap rasa sakit yang dituangkan Della. Ia tahu waktunya tidak banyak. Jika keluarganya benar-benar mengirim Della ke luar negeri, ia mungkin tak akan pernah bertemu lagi dengannya atau anak mereka. Bimo akhirnya memberanikan diri untuk mengambil langkah terakhir. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Della secara diam-diam di malam hari. Dengan bantuan salah satu teman Della yang masih peduli, ia berhasil menyelinap masuk ke halaman belakang. Saat akhirnya bertemu dengan Della di kamar yang gelap, mereka berpelukan erat, seolah itu adalah pertemuan terakhir mereka. Della, aku gak akan membiarkan mereka memisahkan kita. Aku janji akan mencari cara agar kita bisa bersama lagi, bisik Bimo dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipi Della, namun ia tahu perjuangan mereka baru saja dimulai. Saat itu, langkah kaki terdengar mendekat. Salah satu asisten rumah tangga memergoki mereka dan langsung memanggil ayah Della. Dalam hitungan detik, suara amarah memenuhi rumah. Bimo diseret keluar dengan kasar, sementara Della kembali dikunci di kamarnya. Hubungan mereka yang rapuh kini benar-benar diambang kehancuran. Setelah kejadian malam itu, kehidupan Della semakin terasa seperti penjara. Ayahnya, yang murka besar karena keberanian Bimo menyusup ke rumah mereka, memperketat pengawasan. Semua orang di rumah diperintahkan untuk memastikan Della tidak berhubungan dengan dunia luar. Pintu kamarnya dikunci dari luar, dan jendela-jendela diberi teralis tambahan. Ia benar-benar terisolasi, seperti burung dalam sangkar emas. Di sisi lain, Bimo mengalami tekanan yang tidak kalah hebat. Kabar tentang dirinya menyelinap ke rumah Della tersebar luas, membuat keluarga dan lingkungan sekitar mencibirnya. Ia mulai dijauhi oleh teman-temannya, bahkan beberapa pelanggan bisnis kecil ayahnya memilih mundur karena tak ingin terlibat dengan masalah moral. Bimo terpuruk, tetapi pikirannya tetap terpusat pada Della dan bayi mereka yang kini menjadi tanggung jawabnya. Suatu sore, Bimo memberanikan diri mengirim surat melalui seorang teman sekolah Della. Surat itu ia tulis dengan hati-hati, penuh dengan janji-janji untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi mereka. Namun, surat itu tidak pernah sampai ke tangan Della. Sang teman ketahuan oleh asisten rumah tangga keluarga Della, yang kemudian menyerahkan surat itu kepada ayah Della. Malam itu, Della dipanggil ke ruang tamu, di mana ayah dan ibunya menunggunya dengan wajah penuh amarah. Surat dari Bimo dilemparkan ke meja,
membuat Della langsung merasa panik. Apa maksudmu masih berhubungan dengan anak itu? Apa kau ingin menghancurkan kami lebih jauh? Hardik ayahnya dengan suara lantang. Ibu, ayah, aku hanya ingin bicara dengannya. Aku takut menghadapi ini sendirian, jawab Della dengan suara gemetar. Namun, pembelaannya hanya dianggap angin lalu. Ayahnya memutuskan bahwa Della akan segera dikirim ke luar negeri, tanpa penundaan lagi. Tiket penerbangan telah dipesan untuk 2 hari ke depan, dan Della tak punya pilihan selain menurut. Kabar itu menghancurkan hati Della. Ia menangis berhari-hari di kamarnya, merasakan hidupnya semakin jauh dari kendalinya. Ia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga kesempatan untuk memperjuangkan cintanya pada Bimo. Namun, di balik air mata, ada rasa takut yang lebih besar, bagaimana nasib bayi yang dikandungnya jika ia dipaksa hidup di negeri asing tanpa dukungan siapapun. Di tengah kekacauan itu, Bimo mendapatkan kabar tentang rencana keberangkatan Della dari teman yang bekerja di bandara. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menghadang Della sebelum semuanya terlambat. Dengan sepeda motornya, ia melaju ke rumah Della di malam terakhir sebelum keberangkatan. Namun, usaha itu kembali gagal. Rumah Della dijaga ketat, dan Bimo hanya bisa melihat sekilas bayangan Della dari jendela kamarnya. Ia berteriak memanggil nama Della, berharap gadis itu mendengarnya. Della, yang mendengar teriakan itu, berlari ke jendela dengan air mata membanjiri wajahnya. Bimo, maafkan aku nggak punya pilihan, serunya, meskipun tahu suara itu tidak akan sampai keluar. Keesokan paginya, Della dipaksa naik ke mobil yang akan membawanya ke bandara. Tangannya gemetar saat memegang tas kecil berisi beberapa pakaian. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa diam, memandangi jalan yang terasa semakin jauh dari rumah dan Bimo. Ia tahu, ini adalah perpisahan yang dipaksakan, dan ia mungkin tidak akan pernah kembali dengan keadaan yang sama. Sementara itu, Bimo hanya bisa menatap kosong ke arah pesawat yang lepas landas dari kejauhan. Tangannya mengepal, hatinya penuh amarah dan rasa bersalah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini belum berakhir. Suatu hari, ia akan membawa Della kembali, bersama bayi mereka, bagaimanapun caranya. Namun, Della tidak tahu bahwa di negeri asing, ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Di bawah tekanan keluarganya, ia dipaksa menandatangani dokumen yang akan menentukan masa depan bayinya, sebuah keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perpisahan ini bukan akhir dari penderitaan mereka, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Della tiba di negeri asing dengan hati yang hancur. Ia ditemani salah satu kerabat jauh yang ditugaskan untuk mengawasinya. Kota besar yang seharusnya menawarkan peluang dan keindahan justru terasa asing dan dingin baginya. Di apartemen mewah yang disiapkan orang tuanya, Della merasa semakin jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Hari-harinya dipenuhi oleh rutinitas yang monoton. Ia dipaksa mengikuti kelas bahasa dan konseling untuk mempersiapkan dirinya sebagai ibu tunggal. Namun, di balik semua itu, ada tekanan yang tak henti-hentinya dari kerabat yang menjaganya. Kamu harus melahirkan anak ini tanpa ada kebisingan. Ingat, ini bukan hanya soal hidupmu, tapi nama baik keluarga, kata wanita paruh baya itu setiap kali Della terlihat ingin melawan. Di dalam kesendirian, Della sering memandangi fotonya bersama Bimo yang diam-diam ia bawa. Air matanya selalu mengalir setiap kali mengingat janji Bimo untuk tidak menyerah. Tapi di tempat sejauh ini, ia merasa janji itu hanya angan-angan kosong. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu waktu melahirkan sambil menjalani perintah keluarganya. Kehamilannya semakin besar, dan tubuhnya mulai merasakan beban yang lebih berat. Namun, di balik rasa sakit fisik, ada rasa sakit emosional yang jauh lebih mendalam. Della tahu, keluarganya tidak benar-benar peduli pada dirinya atau bayinya. Mereka hanya peduli pada apa yang dunia luar akan katakan. Sementara itu, di kampung halaman, Bimo terus berjuang untuk mendapatkan informasi tentang Della.
Ia mencoba menghubungi teman-teman lama Della, bahkan mendatangi rumah keluarga gadis itu meski selalu diusir. Namun, semua usahanya berujung pada jalan buntu. Ia hanya tahu bahwa Della berada di luar negeri, tanpa tahu di mana tepatnya. Ketika Bimo merasa semua harapan hilang, seorang teman dekatnya yang bekerja di agen perjalanan memberikan petunjuk tak terduga. Temannya itu mengatakan bahwa keluarga Della pernah memesan tiket ke sebuah kota tertentu beberapa bulan lalu. Meski informasi itu tidak pasti, bagi Bimo, itu adalah satu-satunya jejak yang bisa ia ikuti. Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan dari kerja keras selama ini, Bimo memutuskan untuk pergi ke kota itu. Ia tahu, ini adalah perjudian besar. Namun, ia tidak peduli. Baginya, bertemu kembali dengan Della dan anak mereka adalah tujuan hidupnya sekarang. Di sisi lain, hari-hari Della semakin suram. Tekanan dari kerabatnya terus meningkat. Saat usia kandungannya memasuki bulan ke-8, ia diminta menandatangani dokumen yang akan menyerahkan hak asuh bayinya kepada orang tua angkat pilihan keluarga. Della menolak dengan tegas, tetapi ancaman demi ancaman terus berdatangan. Kalau kau tidak mau menyerahkan bayi itu, kami akan memastikan kau kehilangan semuanya. Kau mau kembali ke rumah tanpa nama baik. Kau pikir hidupmu akan mudah setelah ini, ujar wanita yang mengawasinya dengan nada dingin. Della terisak, merasakan kebuntuan yang semakin mencekik. Suatu malam, Della mengambil keputusan besar. Ia menulis surat panjang untuk keluarganya, mengungkapkan semua rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan. Surat itu ia tinggalkan di atas meja ruang tamu sebelum ia pergi meninggalkan apartemen dengan membawa tas kecil dan uang seadanya. Dengan bantuan seorang perawat yang pernah ia kenal di klinik kehamilan, Della bersembunyi di sebuah rumah singgah untuk para ibu hamil yang membutuhkan perlindungan. Di tempat itu, Della mulai merasakan sedikit ketenangan. Namun, ia tahu bahwa keluarganya pasti tidak akan tinggal diam. Di saat yang sama, Bimo tiba di kota tempat Della berada. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi hatinya yakin bahwa ia akan menemukan Della. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, bertanya kepada orang-orang, berharap ada yang mengenali nama atau wajah gadis yang ia cari. Takdir akhirnya mempertemukan mereka ketika Bimo secara tak sengaja melihat Della di sebuah pasar kecil. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat lemah, tetapi bagi Bimo, itu adalah keajaiban. Della, serunya, membuat gadis itu menoleh dengan wajah penuh keterkejutan. Della hampir tidak percaya pada penglihatannya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia mendekati Bimo dan memeluknya erat. Aku pikir aku nggak akan pernah melihatmu lagi, isaknya. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. Dari kejauhan, kerabat Della melihat mereka dan segera melapor kepada keluarganya. Perjuangan mereka baru saja dimulai, dengan ancaman yang lebih besar kini mengintai. Mereka harus bersiap untuk melawan segalanya demi melindungi cinta mereka dan anak yang akan segera lahir. Pertemuan Della dan Bimo di pasar kecil itu menjadi pelipur lara yang sempat meredakan semua rasa sakit yang telah mereka lalui. Namun, kehadiran kerabat Della yang melihat mereka membuat kebahagiaan itu hanya sekejap. Della segera merasakan ketegangan merayap ke seluruh tubuhnya, menyadari bahaya yang kembali mengintai. Bimo, kita harus pergi dari sini, ujar Della dengan suara terputus-putus. Tangannya menggenggam erat lengan Bimo, seolah ketakutan bahwa sekali lagi mereka akan dipisahkan. Bimo mengangguk tanpa bertanya. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Dengan cepat, ia membawa Della keluar dari pasar, menuju gang-gang sempit yang jauh dari keramaian. Della, meski tubuhnya lemah karena kehamilan yang sudah mendekati masa persalinan, tetap berusaha melangkah cepat di bawah perlindungan Bimo. Namun, kerabat Della tidak tinggal diam. Ia langsung menghubungi pihak keluarga, memberitahukan lokasi Della. Beberapa pria yang dipekerjakan keluarga Della segera dikerahkan untuk mencarinya. Di sepanjang jalan, Della dan Bimo merasa seperti buruan, selalu waspada terhadap setiap langkah di belakang mereka.
Mereka akhirnya menemukan tempat berlindung sementara di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Di sana, Della menangis terisak di pelukan Bimo. "Aku lelah, Bimo. Aku nggak sanggup terus hidup seperti ini," ucapnya dengan suara lirih. "Aku ingin hidup tenang denganmu dan anak kita, tanpa ada orang yang mencoba memisahkan kita." Bimo menggenggam kedua tangan Della dengan erat. "Aku nggak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kita akan mencari cara agar kita bisa memulai semuanya dari awal, jauh dari mereka." Malam itu, Bimo menyusun rencana untuk membawa Della ke kota lain, tempat mereka bisa hidup tanpa ancaman keluarga Della. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang tinggal di kota terdekat, memohon bantuan untuk menyediakan tempat sementara hingga Della melahirkan. Temannya setuju, tetapi memperingatkan bahwa perjalanan keluar kota tidak akan mudah, terutama dengan kondisi Della yang sedang hamil besar. Keesokan paginya, mereka berangkat dengan taksi yang disewa secara pribadi. Perjalanan itu dipenuhi kecemasan. Della terus menengok ke belakang, takut jika mobil keluarganya mengejar. Namun, mereka berhasil mencapai perbatasan kota tanpa insiden apapun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Della merasa ada secercah harapan. Namun, di tempat tujuan, ancaman baru muncul. Teman Bimo yang mereka harapkan bisa membantu ternyata telah ditekan oleh keluarga Della. Tanpa sepengetahuan Bimo dan Della, ia mengkhianati mereka dengan melapor kepada orang tua Della. Dalam waktu singkat, lokasi persembunyian mereka kembali diketahui. Saat malam tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu kamar kecil yang mereka tinggali. Della langsung memeluk Bimo, tubuhnya gemetar hebat. "Mereka datang," bisiknya, penuh ketakutan. Bimo menenangkan Della sebisanya, meski ia sendiri merasa panik. Ia tahu tidak ada jalan keluar lain. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka pintu, hanya untuk menemukan dua pria tegap berdiri di depan, membawa pesan dari ayah Della. "Keluarga Della ingin dia pulang sekarang. Jika kamu masih ingin hidup, jangan ikut campur," salah satu pria itu mengancam, nada suaranya dingin dan penuh kekuasaan. Bimo tidak mundur. "Aku nggak akan menyerah. Della adalah tanggung jawabku, dan kalian nggak punya hak untuk mengambilnya." Ancaman itu berubah menjadi perkelahian singkat. Dalam upaya melindungi Della, Bimo terluka. Namun, ia berhasil memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri bersama Della. Dengan bantuan seorang pengemudi ojek yang lewat, mereka meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, membawa serta luka fisik dan emosi yang semakin dalam. Di tengah perjalanan, rasa sakit yang dialami Della semakin parah. Kontraksi mulai terasa, dan ia tahu saatnya melahirkan semakin dekat. "Bimo, aku nggak kuat lagi. Tolong, kita harus berhenti," ucapnya lemah. Mereka akhirnya menemukan sebuah klinik kecil di desa terpencil. Dengan bantuan bidan setempat, Della dibawa ke ruang bersalin sederhana. Namun, komplikasi kehamilan yang sudah diprediksi sebelumnya mulai terjadi. Dalam proses persalinan yang penuh risiko, nyawa Della berada di ujung tanduk. Di luar ruang bersalin, Bimo berlutut dengan tangan tergenggam, memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan Della dan bayi mereka. Tangisnya pecah ketika ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan. Namun, kebahagiaan itu segera bercampur dengan ketegangan saat bidan keluar dengan wajah serius. "Della kehilangan banyak darah. Kami sedang berusaha semampu kami," kata bidan itu dengan nada khawatir. Bimo merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia menatap pintu ruang bersalin dengan air mata yang mengalir deras. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu harapan, agar Della selamat dan mereka bisa memulai hidup baru bersama anak mereka, terlepas dari segala luka yang telah mereka lalui. Detik-detik terasa begitu lambat saat Bimo menunggu di luar ruang bersalin. Setiap suara, setiap langkah, setiap detik yang berlalu, membuat hatinya semakin tercekik. Ia terus memegang tangan yang masih berlumuran darah, mencoba tetap tegar meski hati terasa hancur. Ia tahu Della berjuang untuk hidup mereka, namun entah mengapa rasa takut itu datang begitu mendalam, lebih kuat dari segalanya.
Saat pintu ruang bersalin terbuka, Bimo langsung berdiri, menatap bidan yang keluar dengan wajah penuh kecemasan. Namun, sebelum bidan itu mengucapkan kata-kata apapun, Bimo sudah tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. "Della," suara Bimo hampir tak terdengar, namun bidan itu menatapnya dengan pandangan penuh simpati. "Della masih dalam keadaan kritis. Kami sudah melakukan yang terbaik yang kami bisa, tapi kami perlu waktu lebih lama untuk memastikan dia selamat," jawab bidan itu pelan, seolah merasakan betapa beratnya berita yang harus disampaikan. Bimo mengangguk tanpa berkata apa-apa, otaknya kosong, tak tahu apa yang harus dilakukan selain menunggu. Di dalam ruang bersalin, Della terbaring lemah. Keringat dingin membasahi dahinya, matanya tertutup rapat, dan bibirnya hanya mengeluarkan desah napas yang terengah. Begitu banyak darah yang hilang, tubuhnya terasa kelelahan. Namun, di tengah semua itu, ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Setiap inci kekuatannya dipertaruhkan untuk hidup, untuk anak yang ia bawa di perutnya, dan untuk Bimo yang setia menunggunya. Kehidupan telah mempermainkan mereka, membuang mereka ke dalam pusaran ketidakpastian dan kesakitan, namun Della tidak ingin anak mereka menjadi bagian dari penderitaan itu. Begitu banyak yang telah ia korbankan untuk melindungi anak ini. Sekarang adalah waktunya untuk bertarung, meskipun ia harus melakukannya sendirian. Sementara itu, Bimo tak henti-hentinya berdoa. Setiap kali ia menatap pintu ruang bersalin, jantungnya terasa semakin menyesak. "Tuhan, tolong selamatkan Della," bisiknya, berulang kali, seperti mantra. "Kami masih punya banyak mimpi, banyak hal yang belum kami lakukan bersama." Waktu terus berjalan dengan lambat. Malam semakin larut, namun Bimo tetap duduk di sana, menunggu, dengan mata yang tidak bisa terpejam. Ia tahu betapa besar perjuangan yang Della hadapi, dan ia tidak bisa membiarkannya kalah. Ia ingin melihatnya kembali, dengan senyum yang pernah menghiasi wajahnya, bersama dengan bayi mereka. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dari ruang bersalin, membawa seorang bayi kecil yang dibungkus kain putih. Bimo tertegun, matanya tertuju pada bayi itu, namun hatinya terasa hampa. "Ini anakmu, Bimo," kata perawat itu, menyerahkan bayi itu padanya. Air mata Bimo meleleh. Anak mereka. Meski begitu, ia tahu, tanpa Della di sampingnya, kebahagiaan itu tidak akan terasa utuh. "Della?" tanyanya dengan suara parau. "Bagaimana dia?" Perawat itu hanya menggelengkan kepala. "Dia masih belum stabil, tetapi kami akan berusaha. Kami hanya bisa menunggu dan berharap." Bimo menatap bayi yang digendongnya. Tangisan lembut bayi itu mengingatkannya pada keajaiban hidup yang terlahir dari cinta mereka. Namun, entah kenapa, rasa takut itu tidak bisa hilang. Ia ingin sekali memberitahukan Della bahwa mereka sudah punya anak, bahwa anak mereka telah lahir dengan selamat. Namun, bagaimana jika Della tidak bisa mendengar itu? Bagaimana jika ia kehilangan orang yang sangat ia cintai? Detik demi detik, rasa cemas itu semakin menggelayuti dirinya. Di balik wajah bayi yang lucu dan mungil, Bimo merasa seakan ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Bayi itu tidak akan bisa menggantikan Della, tidak akan bisa menghilangkan kerinduan dan kesedihan yang kini menyesakkan dadanya. Pagi pun datang, membawa harapan baru. Bidan yang merawat Della keluar, dan kali ini, ekspresinya lebih tenang. "Dia sudah melewati masa kritis," katanya dengan senyum tipis, namun wajahnya tetap serius. "Tapi kami masih perlu waktu untuk memastikan semuanya baik-baik saja." Bimo merasa seakan ada beban yang terangkat dari dadanya. "Kapan saya bisa melihatnya?" tanya Bimo, tak sabar. "Sebentar lagi," jawab bidan itu. "Dia masih dalam pemulihan, tetapi dia sudah bisa diberi ruang untuk bertemu dengan anaknya." Akhirnya, setelah menunggu lama, Bimo dipersilakan masuk ke ruang Della. Dengan langkah cepat, Bimo memasuki kamar tempat Della terbaring lemah, matanya terpejam. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin, dan mengusap rambutnya yang basah.
"Della, sayang, kamu sudah selamat," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Lihatlah, ini anak kita." Della membuka matanya perlahan, dan ketika matanya bertemu dengan Bimo, ada kilatan kelegaan dan kebahagiaan di sana. "Bimo," suara Della lemah, namun penuh arti. "Anak kita, dia sehat." Bimo mengangguk sambil menunjukkan bayi mereka yang kini terbaring di pelukannya. "Dia sehat, Della. Kami berhasil melewati ini bersama." Tapi, meskipun Della tersenyum lemah, Bimo tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Bahkan setelah semuanya, dunia masih menanti untuk menguji mereka lebih jauh lagi. Namun, satu hal yang pasti, mereka berdua kini memiliki satu tujuan bersama untuk menjaga keluarga kecil mereka. Dari segala ancaman, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan lambat setelah Della akhirnya keluar dari rumah sakit. Meskipun tubuhnya masih lemah, ia merasa berterima kasih karena bisa terus hidup dan merasakan kehangatan bayi mereka yang baru lahir. Bimo yang setia menemani dengan segala perhatian, membuatnya merasa sedikit tenang. Namun, bayang-bayang kekhawatiran masih menghantui pikiran mereka. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan mata-mata keluarga Della. Meskipun aman untuk sementara, kedamaian itu terasa rapuh. Della tidak bisa melupakan bahwa ancaman masih bisa datang kapan saja, seperti bayangan gelap yang mengintai dari kejauhan. Setiap kali terdengar suara kendaraan mendekat, jantungnya berdegup kencang, takut jika itu adalah orang-orang yang datang untuk membawa dirinya kembali. Bimo melihat perubahan dalam diri Della. Matanya yang dulu penuh dengan semangat kini tampak cemas dan resah. Ia tahu, meskipun Della mencoba terlihat kuat di depannya, ada luka yang belum sembuh. Luka itu bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Terlalu banyak yang mereka alami bersama, terlalu banyak pengorbanan yang terpaksa dibuat, dan Bimo merasa bahwa Della layak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik daripada ini. Suatu pagi, saat Bimo sedang memandikan bayi mereka, Della duduk di luar rumah dengan tatapan kosong. Ia menatap langit yang cerah, namun pikirannya jauh dari ketenangan. Ada keraguan yang muncul di dalam hatinya, apakah mereka akan terus terjebak dalam ketakutan dan pelarian ini selamanya? Bimo datang mendekat, duduk di sampingnya, dan memegang tangan Della. "Sayang, kita bisa melewati ini. Kita sudah bertahan sejauh ini. Kita punya anak sekarang, kita punya kehidupan baru yang bisa kita mulai." Della menatap Bimo dengan mata yang sedikit berair. "Tapi bagaimana jika semuanya kembali buruk, Bimo? Bagaimana jika keluarga kita menemukan kita lagi?" Bimo menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menjawab. "Jika itu terjadi, kita akan melawan. Kita tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidup kita lagi. Aku akan melindungi kamu, Della. Aku berjanji." Namun, Della tahu janji itu tidak mudah ditepati. Perasaan cemas itu tak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan dalam pelukan Bimo, ia merasa dunia mereka terus diguncang oleh ketidakpastian. Dalam hatinya, ia tidak tahu apakah mereka akan mampu bertahan lebih lama atau jika mereka akan terus menjadi pelarian yang tak pernah berhenti. Beberapa hari setelahnya, perasaan takut itu terwujud. Suatu sore yang tenang, saat Bimo keluar untuk membeli kebutuhan bayi mereka, Della menerima telepon yang membuat darahnya beku. Suara di ujung telepon itu penuh ancaman. "Kamu tahu siapa kami, Della? Kami akan datang menjemputmu. Jangan berpikir kamu bisa bersembunyi selamanya." Della hampir terjatuh mendengar ancaman itu. Ia mencoba menenangkan dirinya, berusaha menghubungi Bimo, tetapi ponselnya mati. Rasanya seperti dunia runtuh seketika. Anak mereka yang sedang tertidur di kamar, Bimo yang entah di mana, dan dirinya yang terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Dalam kecemasannya, Della memutuskan untuk pergi mencari Bimo. Dengan langkah terburu-buru, ia keluar dari rumah, berlari menuju jalan utama, berharap bisa menemukan Bimo sebelum semuanya terlambat. Namun, ketakutannya semakin menjadi ketika ia melihat mobil hitam berhenti di dekat rumah mereka.
Tak ada lagi waktu untuk bersembunyi. Mereka datang. Mereka tahu di mana mereka berada. Tiba-tiba, satu sosok pria yang tampaknya tak asing muncul dari balik mobil itu. Della mengenali wajah itu meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Itu adalah salah satu pengawal keluarga Della, pria yang dulu selalu mengawasi setiap langkahnya. Della, pria itu menyapa dengan suara tegas namun penuh amarah, "Waktunya pulang. Keluargamu menunggumu." Della merasa tubuhnya lemas, seolah-olah ia terjebak dalam pusaran tak berujung. "Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau kembali ke kehidupan itu," jawabnya dengan suara penuh kekuatan meskipun hatinya teriris. Tapi pengawal itu hanya tersenyum dingin, menatapnya dengan tatapan penuh ancaman. "Kamu tidak punya pilihan. Keluargamu sudah memutuskan. Kami akan membawa kamu pulang, dengan atau tanpa keinginanmu." Keringat dingin mengalir di pelipis Della. Ia berbalik, berlari sekuat tenaga menuju pintu rumah, namun pria itu dengan cepat mengejarnya. Jantung Della berdegup kencang, ia merasa seperti dikejar oleh masa lalunya yang gelap. Saat ia hampir mencapai pintu, Bimo muncul, berlari dari arah yang berlawanan. Dengan penuh keberanian, ia menabrak pria itu, membuatnya terjatuh ke tanah. "Kamu tidak akan membawa istriku," teriak Bimo dengan amarah yang membara. Della menatap Bimo, air mata mengalir di pipinya. Di tengah kekacauan ini, ia merasa ada secercah harapan. Mereka berdua kini berada dalam bahaya, namun Bimo menunjukkan bahwa ia akan berjuang untuknya, meskipun dunia terus berusaha menghalangi mereka. Namun, pertempuran ini baru dimulai. Saat pengawal itu bangkit dan bersiap menyerang kembali, Della tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah selamanya. Ada ancaman yang jauh lebih besar yang siap menerjang, dan kali ini, mereka tidak bisa berlari lagi. Ketegangan yang meliputi udara begitu tebal, hampir bisa diraba. Bimo dan Della berdiri bersisian, mata mereka penuh tekad, menghadapi pria yang telah lama menjadi bayang-bayang dari kehidupan masa lalu Della. Pengawal itu, meskipun terjatuh, kembali bangkit dengan cepat, dan kali ini, ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya mengeras, dan dengan suara dingin ia berkata, "Kalian tak bisa lari. Ini bukan pilihan yang bisa kalian buat." Della merasakan betapa tubuhnya lemas, terhimpit oleh rasa takut yang datang begitu mendalam. Tetapi di balik ketakutannya, ada api yang menyala. Ia tidak akan membiarkan orang ini atau siapapun lagi mengontrol hidupnya. "Aku tidak akan kembali," katanya dengan suara yang mulai menggetarkan, meskipun matanya tak bisa menghindari bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Bimo menatap pria itu dengan penuh amarah, siap melindungi Della dengan segenap jiwa. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal melawan satu orang. Ini tentang masa depan mereka, tentang kebebasan yang telah mereka perjuangkan selama ini. "Kau dengar, kan? Della sudah memilih. Kami sudah memilih," kata Bimo, suara tegasnya bergema di udara. Namun, pria itu hanya tertawa sinis. "Kalian pikir kalian bisa memilih? Kalian terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang kalian berdua. Kalian hanyalah pion-pion dalam permainan keluarga Della yang lebih besar. Percayalah, tak ada tempat yang cukup jauh untuk melarikan diri." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dalam. Della merasa dunia seakan berputar, dan kenyataan yang ia coba lupakan kembali datang menghantui. Ternyata, mereka bukan hanya melarikan diri dari keluarga yang mengejar mereka, tetapi juga dari masa lalu yang lebih gelap, sebuah kebenaran yang belum ia ungkapkan pada Bimo. Della terdiam, mencoba mencerna kata-kata pria itu. "Apa maksudmu?" Suara Della bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Pria itu mengangkat alis, seolah mengetahui bahwa ia akhirnya berhasil menekan Della. "Aku rasa saatnya kamu tahu kebenarannya. Della, kau bukan hanya anak dari keluarga kaya yang ingin mengendalikan hidupmu. Kau adalah bagian dari warisan gelap yang tidak bisa lari dari takdirnya." Bimo menatap Della dengan penuh kebingungan. "Della, apa yang dia katakan? Apa maksudnya?" Della menggigit bibirnya,
perasaan cemas bercampur dengan kepedihan yang begitu mendalam. Ia tahu saat ini adalah saat yang tepat untuk membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Bimo yang selalu mendampinginya. "Bimo," katanya dengan suara hampir berbisik, "ada hal yang belum pernah aku ceritakan padamu." Bimo menoleh, merasakan ketegangan di sekeliling mereka semakin menambah berat udara. "Della, apa yang terjadi?" tanyanya, kini dengan penuh perhatian, tidak ingin melewatkan apapun yang mungkin bisa menjelaskan keadaan mereka yang semakin terjepit. Della menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Aku adalah anak yang dilahirkan bukan hanya sebagai warisan dari keluargaku, tapi sebagai bagian dari suatu perjanjian yang gelap. Orang tuaku, mereka berutang kepada pihak yang salah. Ketika aku dilahirkan, mereka membuat kesepakatan dengan seseorang yang sangat berkuasa dalam dunia bisnis gelap. Aku adalah jaminan mereka. Bimo mendengarkan dengan seksama, matanya mulai melebar karena tak percaya. "Jadi, kamu dilahirkan sebagai bagian dari sebuah perjanjian? Sebagai jaminan?" tanyanya perlahan. Della mengangguk, air matanya menetes. "Iya, selama ini, aku tidak pernah bisa benar-benar bebas. Keluargaku memutuskan banyak hal untukku. Aku dilatih untuk menjadi alat, bukan untuk hidup sesuai dengan keinginanku sendiri. Mereka yang mengontrol hidupku, dan aku hanya mengikuti perintah mereka." Bimo terdiam sejenak, perasaan tercampur aduk antara kebingungannya dan kemarahan. "Della, kamu seharusnya memberitahuku. Kita harus melawan ini bersama." Della menggelengkan kepala, air matanya mengalir deras. "Aku takut, Bimo. Aku takut jika aku membuka kebenaran ini, kamu akan semakin terjebak dalam dunia mereka. Keluargaku, pengaruh mereka begitu besar, dan aku tidak ingin kamu terseret ke dalamnya. Aku pikir aku bisa melarikan diri, bisa hidup bebas, tapi mereka selalu menemukan kami. Dan pria ini, dia adalah bagian dari mereka." Pria itu tersenyum tipis, seakan menikmati setiap patah kata yang keluar dari bibir Della. "Sekarang, Della, kamu tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kamu ingin melawan, tapi kamu tidak akan bisa menang. Keluargamu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mereka ingin kamu kembali ke dalam cengkraman mereka." Bimo melangkah maju, matanya penuh tekad. "Kami akan melawan, sekuat apapun itu. Kami tidak akan kembali ke masa lalu yang menghancurkan kami." Pria itu tertawa dingin, matanya menyipit. "Kau pikir begitu mudah, Bimo? Ini lebih dari sekedar pilihan. Kamu berdua tidak akan pernah bisa lari dari apa yang sudah ditentukan." Dengan gerakan cepat, pria itu meraih ponselnya, menekan tombol yang membuat pintu mobil terbuka, mengungkapkan sosok pria lain yang duduk di dalamnya. Della menegang. Mereka bukan hanya bertiga, ada lebih banyak orang di balik ini. Banyak sekali yang akan mereka hadapi. "Bimo, Della, mari kita lihat siapa yang sebenarnya bertahan lebih lama dalam permainan ini," kata pria itu dengan senyum sinis. Kedamaian yang selama ini mereka perjuangkan kini hancur berkeping-keping. Bimo dan Della terperangkap dalam konfrontasi yang tak terelakkan, dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak hanya berperang dengan satu musuh, melainkan dengan seluruh sistem yang telah menjerat mereka sejak lama. Pria itu masih berdiri di hadapan mereka, tatapan matanya seperti menyiratkan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Della merasakan getaran yang menjalar di tubuhnya. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Mereka tidak lagi menghadapi masalah pribadi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan semua yang mereka miliki. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Della akhirnya bertanya, suaranya bergetar namun tegas, berusaha mengontrol ketakutannya. Pria itu mengamati mereka dengan tatapan yang penuh perhitungan. "Kalian tidak paham, kan? Apa yang kalian pikir adalah kebebasan itu sebenarnya hanyalah ilusi. Keluargamu sudah lama mengendalikan takdir kalian. Dan sekarang, giliran kalian untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Kami hanya melaksanakan perintah."
Bimo merasakan darahnya mendidih. Kami tidak akan pernah kembali ke sana, kata Bimo dengan tegas. Della sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Kami memilih untuk membangun masa depan kami. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam jasnya. Della menegang saat ia melihat selembar surat yang dipegangnya. Kalian pikir kalian bisa lari dariku begitu saja? Ini adalah surat resmi yang menyatakan bahwa Della kembali ke keluarga dengan atau tanpa kehendaknya. Kalian tidak akan bisa melawan. Bimo menatap surat itu dengan penuh kebencian. Kau kira dengan surat ini kamu bisa mengendalikan kami? Tidak ada yang bisa mengubah pilihan kami. Tidak ada hukum yang bisa menahan kami jika kami sudah bertekad. Namun, pria itu hanya tertawa. Hukum. Kalian berhadapan dengan lebih dari itu. Keluargamu tidak akan membiarkan kalian hidup bebas. Mereka akan mencari kalian kemanapun kalian pergi. Dan jika perlu, mereka akan mengorbankan lebih banyak lagi untuk memastikan kalian kembali. Della merasa dunia seakan runtuh. Perasaan ketakutan, kebingungan, dan kemarahan saling bercampur dalam dirinya. Ia tahu bahwa keluarganya selalu berusaha mengendalikan hidupnya, tapi baru kali ini ia merasakan betapa kuatnya cengkeraman mereka. Dan Bimo, yang selama ini selalu menjadi tempat berlindungnya, kini berada di tengah-tengah pertempuran yang lebih besar dari sekadar cinta mereka. Bimo menggenggam tangan Della erat-erat. Jangan takut, kita akan menemukan jalan keluar. Aku janji, kita akan berjuang. Kita tidak akan pernah menyerah. Namun, Della bisa merasakan ketegangan yang melanda Bimo. Di dalam dirinya, ada keraguan yang mengganjal. Apa yang bisa mereka lakukan menghadapi kekuatan besar ini? Apa yang akan terjadi jika mereka terus melawan? Pria itu memecah keheningan dengan suara rendah namun penuh ancaman. Kalian tidak punya pilihan. Pergilah dengan kami atau kalian akan merasakan konsekuensinya. Keluarga Della tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya. Della menarik napas dalam-dalam. Keluargaku tidak bisa mengendalikan hidupku lagi. Aku sudah memilih, dan aku memilih Bimo. Aku memilih untuk hidup menurut keinginanku sendiri. Bimo merasakan kekuatan dalam kata-kata Della. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka harus menghadapi kenyataan ini bersama, tidak ada jalan mundur. Bimo menatap pria itu dengan tatapan tajam, berusaha menunjukkan bahwa meskipun terpojok, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, suara kendaraan terdengar mendekat, semakin jelas. Della menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Mobil-mobil hitam mulai muncul, bergerak dengan kecepatan tinggi. Pintu-pintu terbuka, dan para pengawal keluarga Della muncul dari balik mobil. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang sempat ia bayangkan. Mereka seperti bayangan yang menutupi jalan keluar mereka, seakan-akan semua pintu kebebasan tertutup rapat. Pria itu menoleh ke arah para pengawal, kemudian berbalik lagi ke Della dan Bimo. Ini adalah saat terakhir kalian bisa memilih. Tidak ada lagi pelarian. Keluarga Della akan segera menemui kalian. Kalian bisa memilih untuk kembali dengan tenang, atau kami yang akan membawa kalian. Della menatap mata Bimo dengan penuh harapan. Semua yang mereka perjuangkan kini berada di ujung tanduk. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mereka harus melawan, atau semuanya akan hancur. Bimo, suara Della tertahan, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Aku takut. Bimo menarik Della ke pelukannya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak terkontrol. Kita tidak akan kalah, Della. Aku akan selalu ada di sini. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Saat itu, Della merasakan kekuatan yang tak terduga mengalir dalam dirinya. Selama ini, ia hanya merasa sebagai korban, dikejar-kejar oleh masa lalu yang gelap, namun sekarang ia menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Bimo ada di sampingnya, dan bersama-sama mereka bisa mengubah nasib mereka. Dalam kepanikan yang melanda, Della mendengar suara tegas dari Bimo, yang memecah kesunyian malam. Kami tidak akan pergi dengan kalian.
Kami akan melawan dan menghadapi konsekuensinya. Jika ini berarti perang, maka kami siap. Tantangan itu terlempar di udara, dan meskipun mereka dikelilingi oleh lawan yang lebih kuat dan lebih banyak, ada satu hal yang tak bisa dicabut dari tangan mereka, keberanian untuk berdiri teguh, untuk memperjuangkan hidup yang mereka pilih sendiri. Saat itu, Della tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang. Begitu pula Bimo, dan mereka akan menghadapi dunia ini bersama. Malam itu, udara terasa semakin berat, seperti menahan napas dalam-dalam. Della dan Bimo berdiri tegap di tengah-tengah lingkaran yang semakin mengepung mereka. Para pengawal keluarga Della melangkah mendekat dengan tujuan yang jelas, membawa Della kembali ke dunia yang telah lama ia coba tinggalkan. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka sadari, Della dan Bimo tidak lagi takut. Della merasakan aliran darahnya yang cepat, jantungnya yang berdebar keras, namun di dalam dirinya tumbuh tekad yang tak terbendung. Di sampingnya, Bimo, meskipun tampak cemas, tetap menatap mereka dengan keberanian yang sama. Keberanian untuk melawan semua yang mereka ketahui, untuk mempertahankan apa yang telah mereka bangun bersama. "Sekarang kalian mau apa?" Della bertanya, suara yang penuh tantangan meluncur keluar dari bibirnya. "Kalian sudah mengepung kami, tapi kami tidak akan mundur." Seorang pengawal yang berdiri paling depan mengangkat tangan, memberi isyarat kepada yang lain untuk bersiap. Wajahnya datar, tak menunjukkan emosi, seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. "Kami tidak punya pilihan, Nona Della. Kami hanya mengikuti perintah. Kami harus membawamu kembali." Bimo meraih tangan Della dengan erat, memberikan semangat yang ia harapkan bisa mengalir melalui tubuh Della. "Jangan khawatir," bisiknya. "Kita sudah sampai sejauh ini, kita tidak akan mundur sekarang." Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar. Della menoleh, dan matanya langsung tertuju pada seorang pria yang berjalan dengan penuh wibawa. Pria itu mengenakan jas hitam rapi dan wajahnya sangat familiar, pasti seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar dari yang ia duga. Della merasa jantungnya terhenti sejenak. "Ayah!" Suara Della terlepas, namun ia segera menahan dirinya. Ternyata, ayahnya hadir di tengah-tengah semua ini, datang dengan tujuan yang jelas, untuk memastikan bahwa anaknya kembali ke dalam cengkeramannya. Ayah Della berhenti beberapa langkah di depan mereka. "Della, kamu tahu betapa sulitnya aku dan ibu mengorbankan segala hal untuk melindungi masa depanmu. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku tidak punya pilihan lain." Della menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kebingungan. "Melindungiku dengan cara ini, dengan memaksaku hidup dalam kebohongan dan rasa takut. Ini bukan perlindungan, ini penindasan." Ayahnya menghela napas panjang, tatapannya kini mengarah ke Bimo yang berdiri di samping Della. "Bimo, kamu tahu betul siapa kami. Keluarga Della bukan hanya sekedar nama besar. Ada banyak hal yang harus kamu pertimbangkan jika kamu ingin terus bersama anakku." Bimo menatap ayah Della dengan penuh tekad. "Saya tidak peduli dengan keluarga atau kekuatan yang kalian miliki. Della adalah pilihanku, dan kami akan berjuang bersama." Della merasakan getaran di dalam dadanya, sebuah perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan. Bagaimana bisa ia begitu tega meninggalkan Bimo, yang sudah memberikan harapan baru dalam hidupnya? Bagaimana bisa ia kembali ke dunia yang telah merenggut kebahagiaannya? Namun, saat ia menatap Bimo, Della tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Tidak lagi. Mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. "Saya sudah memilih, Ayah," kata Della dengan suara yang lebih tenang namun penuh keyakinan. "Saya memilih Bimo. Saya memilih hidup saya sendiri." Ayahnya hanya menggelengkan kepala, wajahnya mengeras, seolah tak ada ruang untuk kompromi. "Della, kamu terlalu naif. Keluarga ini lebih kuat dari yang kamu kira. Kalian tidak bisa melawan kekuatan yang sudah ada." Tiba-tiba, langkah berat terdengar dari arah belakang, dan seorang wanita muncul, Ibu Della. Wajahnya dingin, matanya tajam,
dan ekspresinya tak menunjukkan rasa kasih sayang yang seharusnya dimiliki seorang ibu. Della, jangan berpura-pura kuat. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu melawan kami. Keluarga ini punya banyak cara untuk membuatmu kembali. Della menatap ibu dan ayahnya, perasaan yang tak terkatakan menyelimuti hatinya. Mereka, yang selama ini ia harapkan menjadi pelindung, kini justru menjadi musuh terbesar dalam hidupnya. Mereka ingin menghancurkan segalanya, termasuk cintanya dengan Bimo. Bimo, yang berada di sampingnya, menggenggam tangannya lebih erat, memberikan keberanian yang tak ternilai. Kami tidak akan mundur, Della. Ini adalah hidupmu. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu lagi. Suasana semakin mencekam. Ayah dan ibu Della, dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba menekan mereka untuk kembali. Namun, di tengah ancaman yang datang dari segala arah, Della merasa ada kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang melawan keluarganya, ini adalah tentang menguasai takdirnya sendiri, tentang menemukan kebebasan yang telah lama hilang. Bimo, kata Della dengan suara yang dipenuhi tekad, aku tidak akan mundur. Aku akan berjuang. Bersama kamu, aku bisa menghadapinya. Bimo tersenyum, meskipun keadaan semakin sulit. Kita akan bersama, Della. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama. Ketegangan memuncak. Wajah ayah dan ibu Della semakin tegang. Mereka tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Namun, Della dan Bimo telah membuat keputusan mereka. Keputusan untuk bertahan, untuk melawan apapun yang ada di depan mereka. Dan meskipun seluruh dunia mungkin melawan mereka, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah pada impian mereka untuk bersama. Kehadiran kedua orang tua Della semakin memadati ruang di sekitar mereka, menciptakan aura tegang yang terasa seperti badai yang siap meledak. Meski Bimo dan Della berdiri berdampingan, tubuh mereka seolah terisolasi dalam dunia mereka sendiri. Tak ada ruang bagi keraguan, hanya ada satu keputusan yang tersisa, satu jalan yang harus mereka tempuh bersama, meskipun itu berarti melawan segalanya. Ayah Della mendekat dengan langkah penuh tekanan, wajahnya keras, bibirnya tercekat seperti menahan amarah yang sudah lama terpendam. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Della, katanya, suaranya rendah namun penuh ancaman. Keluarga ini tidak akan membiarkan kamu melarikan diri begitu saja. Kamu adalah pewaris dari segala yang kami bangun. Kamu tidak bisa memilih jalan ini. Tidak ada tempat untukmu di dunia yang telah kamu tinggalkan. Della menatap matanya, perlahan namun pasti. Aku sudah memilih, ayah. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Keluarga ini, suara Della terhenti sejenak, bibirnya bergetar menahan perasaan yang mulai meluap. Kalian mungkin memiliki kekuasaan, tapi aku punya kebebasan untuk memilih hidupku sendiri. Bimo merasakan aliran emosi Della, dan dalam hati, ia merasa begitu bangga pada keberanian Della. Namun, tatapan mata ayahnya yang penuh kebencian seolah menembus jantungnya. Mereka tidak hanya berhadapan dengan keluarga Della, tetapi dengan sebuah sistem yang sudah terjalin kuat, yang bisa menghancurkan mereka dengan satu kata. Ibu Della, yang sejak tadi berdiri diam di belakang, akhirnya angkat bicara, suara dinginnya bagaikan angin beku yang melesat melalui ruang itu. Della, kamu hanya seorang gadis muda yang tidak tahu apa-apa. Kamu tidak akan pernah menang melawan kami. Kami punya kekuatan lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Mata ibu Della menyiratkan bahwa ancaman itu bukanlah sekadar kata-kata kosong. Mereka akan melakukan apa saja untuk membawa Della kembali ke sisi mereka. Bimo menatap ibu Della, matanya penuh kemarahan. Jangan meremehkan kami. Kamu mungkin memiliki kekuasaan, tetapi tidak ada yang bisa memaksakan takdir pada kami. Kata-kata itu, meskipun terdengar sederhana, mengandung tekad yang kuat. Della merasa nafasnya semakin berat. Ia tahu betul bahwa ini bukanlah pertarungan biasa. Ini lebih besar dari dirinya, lebih besar dari Bimo. Ini adalah pertarungan antara cinta dan keluarga, antara kebebasan dan takdir yang telah dipilihkan untuknya sejak lahir.
Ia memandang Bimo, mencari kekuatan dalam tatapan itu. Bimo adalah dunia barunya. Dengan Bimo, ia merasa siap menghadapi dunia yang tidak adil ini. Namun, sebelum Della bisa mengucapkan sepatah kata, seorang pengawal datang mendekat, dan di belakangnya, seorang wanita muda melangkah maju dengan langkah penuh keyakinan. Della terkejut. Wanita itu tidak asing baginya, Starla, adik sepupu yang selama ini selalu berusaha memenangkan hati keluarga. Wajahnya dingin, namun ada kecemasan di matanya yang berhasil mengusik hati Della. Jangan biarkan mereka menguasai dirimu, Della, Starla berkata pelan, namun kata-katanya cukup terdengar untuk membekas dalam hati. Aku tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka akan menghancurkanmu. Kamu tidak bisa bertahan melawan kekuatan mereka. Della terdiam, terpaku dengan pernyataan Starla yang tak terduga. Kenapa kau? Della terhenti sejenak, mencoba memahaminya. Starla selalu menjadi pihak yang sepertinya selalu mendukung keluarganya, namun sekarang ada keraguan di matanya. Starla menundukkan kepala, seakan berjuang dengan perasaannya sendiri. Aku tidak bisa melihatmu hancur, Della. Mereka memang mengendalikan segalanya, tetapi kita juga bisa memilih jalan kita. Kamu dan Bimo, kalian bisa bertahan. Aku akan membantumu, jika kau mau. Bimo mengernyitkan dahi, tak sepenuhnya percaya dengan apa yang ia dengar. Namun, ia merasakan ada ketulusan dalam kata-kata Starla, yang jarang sekali ia temui. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan yang bisa mengubah takdir mereka. Della menatap Starla dengan mata penuh harapan. Kau yakin bisa membantu kami? Starla mengangguk, meskipun ragu. Aku tahu jalan keluarnya. Tapi kita harus bergerak cepat. Mereka sudah terlalu lama menahanmu, Della. Jika kita tidak segera bertindak, semuanya akan terlambat. Della merasakan kegelisahan yang semakin menguasai dirinya, namun ada secercah cahaya yang mulai terbuka di depan mereka. Jika Starla benar-benar berniat membantu, mungkin mereka masih memiliki harapan. Della melirik Bimo, yang tampaknya mengerti ketegangan yang melanda dirinya. Mereka sudah sampai pada titik di mana tidak ada ruang untuk ragu lagi. Bimo menarik napas dalam-dalam dan menatap Della. Apapun yang terjadi, kita akan melakukannya bersama. Ini adalah kesempatan kita untuk melawan, Della. Dengan langkah tegap, Della mengangguk. Mari kita berjuang. Kita akan memilih jalan kita sendiri, meskipun itu berarti berhadapan dengan seluruh dunia. Matanya yang penuh tekad tak pernah lebih jelas. Ini adalah saat mereka akan melawan takdir yang telah dipaksakan kepada mereka, saat mereka memilih untuk hidup bebas dan menentukan masa depan mereka sendiri. Dan saat itu juga, seakan seluruh dunia berputar, semua kekuatan yang telah mengancam mereka sejak lama terhenti sejenak. Dunia yang sebelumnya begitu kejam, kini seakan memberi kesempatan pada Della dan Bimo untuk menulis takdir mereka sendiri.